Sehingga ketika itu Pak Kiai menangis. Keluar air matanya, dibilang, maafkan papa sama istri, sama anak-anak. Kalian insya Allah kasih rezeki lebih dari ini. Jadi sehingga ibu dari Karawaci sama Pak Kiai jalan kaki cari angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan pimpinan dari Pondok Pesantren Rodotul Tauhid, yakni Ibu Ustazah Hajah Lelih Muliso. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Muhammad Yunus MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu nih sekarang. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan mendengarkan cerita dari Ibu Hajah Lelih Muliso tentang perjalanan sejarah bagaimana Yapira ini ada sampai saat ini. Tapi kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita belum dengar nih cerita gimana sih perkenalan atau pertemuan pertama cerita dari Ibu dan Kiai bisa ketemu. Kira-kira boleh diceritain gak nih Ibu gimana awalnya tuh? Baik ya, Ibu akan ceritakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Pak Kiai bertemu di tanggal 11 Desember tahun 1999. Pertemuan pertama adalah dalam rangka almarhum menjenguk adiknya di salah satu pesantren, yang di situ adalah Ibu sebagai ustazahnya. Di mana adiknya almarhum itu adalah salah satu santri Ibu. Berarti unik nih, berarti adiknya Kiai muridnya Ibu berarti? Betul. Wah. Dan Ibu termasuk wali kelas dari adiknya almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus, yang juga sudah almarhum adiknya Nur Laila. Masya Allah, keren banget ya berarti pertemuannya ya Bu ya diaturnya. Ya, Alhamdulillah Allah sudah atur semuanya. Sehingga setelah itu kami bertemu kembali di tanggal 18 Desember. Masih bertemu untuk Pak Kiai menyatakan diajak Ibu untuk ikut berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga Ibu juga satu cita-cita dengan beliau. Setelah itu tanggal 1 Januari kami menikah. Tahun 2000 berarti? Tahun 2000. Jadi tanggal 1 Januari tahun 2000 kami menikah. Setelah itu kami resepsi di tanggal 6 Februari tahun 2000. Berarti bulan Desember 1999 dipertemukan dengan cara yang unik itu. Ternyata adiknya beliau adalah murid Ibu. Terus pada bulan Januari di depannya, 1 bulan kemudian di tahun 2000, Ibu menikah dengan Kiai Haji Muhammad. Nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan? Sampai 1 bulan. Kan kami bertemu di pertengahan Desember. Berarti hanya 2 minggu berselangnya. 2 minggu. Tapi hati Ibu udah langsung mantep, yakin tuh Bu? Itulah yang menjadi rahasia Allah. Jadi ketika kami bertemu, Pak Kiai mengucapkan mau diajak berjuang di jalan Allah. Ibu juga memang satu cita-cita dengan Pak Kiai. Akhirnya kami berkomitmen bahwa pernikahan ini adalah bukan semata-mata pernikahan hawa nafsu, tetapi kami melakukan pernikahan ini adalah untuk melakukan perjuangan di jalan Allah dengan tujuan mengamalkan ilmu supaya ilmu yang kami punya menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah kami nikah dengan dasar nikah karena Allah. Lillah banget ini ya berarti ya. Jadi bukan karena hawa nafsu kami, karena Allah. Sehingga alhamdulillah setelah itu kami langsung dikaruniai keturunan. Yang pertama keguran dulu, setelah itu barulah Ibu mengandung anak yang pertama, yaitu Kak Nur Najmi Laila. Oh, Ustazah Najmi Nur Laila. Tahu nih teman-teman. Berarti kalau misalnya emang udah jodoh, terus niatnya juga karena Allah, meskipun itu sebentar tapi berkesan banget kan ya Bu ya? Berkesan dan memang di luar kemampuan manusia. Karena itu pertemuannya betul-betul, Pak Kiai itu adalah salah seorang laki-laki yang hobinya membaca. Dia kalau berjalan itu menunduk. Jadi nggak pernah dia mengarahkan pandangannya
apalagi ke perempuan yang bukan muhrimnya. Wah, Masya Allah. Sampai ketemu dengan ibu pun dia terus jalannya menunduk. Nggak pernah dia menanyakan nama, keturunan atau yang lain. Dia hanya bertanya, maukah kamu diajak berjuang di jalan Allah? Nah, berarti benar-benar anugerah banget dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang udah ditakdirin buat bareng-bareng di jalan yang udah Allah ridhoi, insya Allah ya Bu ya. Wah, sangat berkesan ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya di luar sana 2 minggu itu bukan waktu yang cukup buat kenal. Tapi ibu dan kiai benar-benar hatinya diyakinkan untuk berjuang di jalan Allah bareng-bareng dan lancar berarti ya Bu ya pas itu prosesnya. Karena ada kata-kata mutiara yang mengatakan teman seiring yang diniatkan karena Allah itu akan menjadi lebih baik dibandingkan kalian mendapatkan teman, tapi teman yang hanya menginginkan sesuatu dari kalian, yaitu berupa harta. Karena kalau kita memilih teman seiring niatnya sudah karena Allah, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Berarti bener ya kata-kata yang bilang kalau misalnya kita ngejar dunia, ya kita nggak bakal dapat akhirat. Kalau misalnya kita ngejar akhirat, insya Allah dunia juga ikut dapat. Nah, berarti sebenarnya pertemuannya singkat tapi cukup berkesan gitu, karena dari singkatnya itu maknanya justru lebih dalam ya Bu ya. Terus abis itu berarti ibu sama kiai itu langsung niat bangun pesantren atau gimana tuh Bu ceritanya, prosesnya? Jadi ceritanya Pak Kiai itu pertama menikah dengan ibu langsung bicara, kamu adalah bidadari pilihan saya. Jadi sosok Pak Kiai itu adalah sosok yang sangat romantis. Walaupun kami tidak pacaran, dia pacaran dengan ibu itu istilahnya setelah menikah. Jadi kata dia, saya akan mengajak kamu keluar dari dunia kamu yang sekarang untuk menata hidup di bumi Allah yang lain. Sehingga diajaklah ibu keluar melanglang buana dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, untuk mencari di mana sih tempat berjuang kita yang sesungguhnya. Perjalanannya begitu lama, karena perjalanan dari situ, ibu dengan Pak Kiai itu menghabiskan waktu hampir 2-3 tahun ketika pencarian tempat. Jadi nggak langsung tiba-tiba, ayo kita bikin pondok, nggak gitu ya Bu ya, prosesnya panjang ya? Bahkan sebetulnya, karena waktunya nanti singkat ya, sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang ibu alami dengan Pak Kiai alami yang kalau diceritakan tidak akan cukup waktunya. Karena akhirnya ibu pun kan punya anak yang kedua, namanya Salwa Wapiah. Sehingga ketika berjuang, kalau bagi seorang perempuan, kalau sudah pertama yang punya anak yang pertama, terus sambung lagi punya anak kedua, agak sedikit tersendat. Karena harus mengurus suami juga, mengurus anak juga, mendukung dan memotivasi perjuangan yang sudah kami niatkan dari pertama. Sehingga berjalanlah kami dari pesantren keluarga ibu, kami pergi dengan berpamitan kepada keluarga bahwa kami ingin mandiri dan membuat pesantren sendiri. Akhirnya kami berdua istikharah kepada Allah, minta di mana Allah memberikan tempat terbaik bagi kami. Alhamdulillah pernah survei ke Jonggol, ke Cilengsi, ke daerah Rumpin, ke Lewiliang, sampai pada akhirnya suatu saat ibu itu dengan Pak Kiai sebetulnya sudah pindah. Bukan di sini, tapi pernah berdiam di Lewiliang. Lewiliang, Bogor ya? Bogor. Bogor. Tepatnya di perumahan IPB Darmaga di situ. Dekat IPB, jauh juga berarti kalau dari sini. Waktu itu ibu sudah punya anak 2, Pak Najmi dengan Kak Salwa. Tapi memang sudah takdir Allah, kami harus tetap berjuang, kami melanjutkan lagi perjuangan dengan mencari tempat-tempat yang pantas untuk kami diami untuk selama berjuang. Berkelana sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Dari tempat satu ke tempat yang lain. Hijrah dari tempat yang paling sulit, sedang sampai paling tersulit. Bahkan di titik terendah pun kami pernah mengalami, yaitu membuka rasa yang kami rasakan selama ini untuk sudahlah, kalau memang tidak ketemu tempatnya, kita buka baju masing-masing, kata Pak Kiai. Apa itu? Berarti kita berjuang di jalan lain saja. Berarti tidak bikin pesantren, tidak bikin sekolah,
nggak usah punya santri dulu, kita usaha dengan usaha yang lain. Itu titik terendahnya, karena kami merasa kok belum ada jawaban. Sempat mau nyerah berarti ya Bu ya? Bukan menyerah, karena bagi Pak Kiai tidak ada kata menyerah, cuman karena kita menunggu mana sih sebetulnya tempat yang terbaik, daripada kita tidak melakukan sesuatu, kita buka dulu aja baju kita masing-masing menjadi orang biasa. Tapi ternyata takdir Allah, tetap kami itu adalah harus berjuang untuk punya pesantren. Dimanapun kami diam, sampai di Lewiliang pun orang tetap mencari kami untuk menjadi seorang ustazah dan ustaz. Alhamdulillah, walaupun hanya beberapa bulan diam di sana, orang tahu informasi bahwa kami adalah seorang guru, tetap saja orang berdatangan untuk belajar ngaji. Sinarnya ilmu gitu ya bisa dibilang. Akhirnya ada pepatah yang mengatakan, mau pergi kemanapun, sekalipun kami pergi ke hutan belantara yang tidak ada orang, pasti di situ tetap akan menjadi sesuatu. Karena ilmu itu akan menjadi cahaya walaupun di tengah hutan belantara. Masya Allah. Kata-kata mutiara itu betul. Jadi setelah kami beristihoroh, jawabannya di Medang. Tapi sebelum di Medang, kami melalui beberapa tantangan dulu. Jadi setelah dari Lewiliang, Pak Kiai membuka pesantren di rumah ibunya dulu. Di mana tuh Bu berarti? Di Nawing. Di Nawing. Di rumah ibunya yang berupa gudang, kami jadikan untuk pesantren. Alhamdulillah waktu itu pesantrennya, anak santrinya belum begitu banyak, yaitu yang disebut dengan angkatan angkot. Angkatan angkot apa tuh Bu angkatan angkot? Angkatan kolot. Oh alah, angkatan tua berarti angkatan pertama banget nih, first banget itu berarti. Itu dimulai di Nawing. Di Nawing, berarti belum pindah ke sini ya? Belum, karena belum ada keputusan mau di Medang. Jadi sampai sudah diam di Nawing pun belum ada jawaban bahwa kami akan punya pesantren di Medang. Karena waktu itu Ibu dengan Pak Kiai masih terus survei ke daerah-daerah. Akhirnya sampai suatu saat ada hasil istikharah bahwa insya Allah ini jawaban yang terbaik, yaitu di Medang ini. Ketika datang di Medang, ternyata Medang masih hutan belantara, masih berupa bambu-bambu, masih berupa, kalau kata orang tempatnya kuntilanak ya di tempat rumah ibu tadi. Karena hutan banget ya. Karena setiap orang Medang mau lewat, pasti di situ kuntilanak nyanyi-nyanyi, itu udah ada biasa. Yang ketawa tuh ya. Pokoknya namanya yang di atas itu seperti itu. Tapi bagi ibu dengan Pak Ustadz berdua, kami itu sudah bertekad bahwa kami tetap akan berjuang apapun halangannya. Padahal ibu dengan Pak Kiai pada waktu itu hanya niat yang besar. Hanya niat yang besar karena kami belum punya pekerjaan, belum punya uang. Punya paling hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menopang kebutuhan ibu, anak-anak ibu, dan yang lainnya. Tapi kata almarhum, Pak Kiai bilang, tidak usah takut, karena bumi ini adalah miliknya Allah. Milik Allah. Setiap kita niatnya untuk berjuang, Allah nanti akan membantu kita. Yang ngasih jalan juga ya. Dan jangan takut, ketika kita niat berjuang, Allah tidak kasih rizki. Karena rizki itu sudah diatur sama Allah. Sekalipun kita lari, sekalipun kita ngumpet, itu sudah diatur. Karena Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jangankan manusia, binatang pun masih dikasih rizki. Jangankan beriman, orang yang tidak beriman pun masih dikasih rizki. Yang sholat dikasih rizki, yang nggak sholat dikasih rizki, apalagi orang yang niat mau berjuang. Di jalan Allah lagi. Ya, dengan keyakinan itu, memotivasi, saling menguatkan. Pak Kiai, Ibu selalu berdua, maka kami selalu disebut oleh orang-orang itu pasangan sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Karena kami itu pasangan yang memang hanya terpisah ketika ke kamar mandi. Selain itu berdua. Selain itu berdua. Kemanapun selalu berdua. Maka orang nggak aneh. Pasti kalau ada Pak Kiai, ada Bu Haji. Di situ ada Pak Kiai, di situ ada Bu Haji. Dua sejoli yang tidak bisa terpisahkan. Karena cintanya, cinta lillahi ta'ala. Tulus. Sehingga tidak pudar kalau cintanya karena Allah. Allah yang bakal jaga, Allah yang bakal jamin. Berarti Bu, untuk
dari lokasi itu nggak langsung kayak ya udah di Medang aja. Ya. Prosesnya lama banget ya Bu ya itu. Hampir 3 tahun. 3 tahun, Masya Perjalanan Allah. dari pindah ke Lewiliang dulu, dari Lewiliang baru ke Nawing. Dari Nawing masih survei-survei, baru dapat tempat ini. Nah, dapat tempat juga pasti tantangannya justru malah baru dimulai ya Bu ya. Kalau Ibu boleh ceritain nggak selama abis itu berarti dari sini dulu, tantangan dari situ abis udah nemu tempat apa nih berarti? Banyak, lebih perih lagi. Lebih lagi boleh ceritain nggak Ketika itu karena sudah ternyata jawabannya di Medang. Dengan situasi tanah yang miring berkontur, Ibu dengan Pak Kiai hanya menatap, ya Allah. Masya Allah. Gimana ini? Mulainya dari mana? Karena bingung, ngangkat bambunya bingung. Harus gimana ngangkatnya? Iya. Bambunya kan berdapur-dapur. Tapi dengan baca bismillah, dengan uang yang Allah titipkan kepada kami sejumlah, ada tabungan. Jadi tabungan kami, ya kami relakan. Semua, bahkan akhirnya Ibu dengan Pak Ustadz itu sampai nggak punya apa-apa. Sampai cincin nikah, kendaraan, semua yang kita punya kita jual. Dikorbanin buat ngebangun pondok pesantren ya. Berarti Bu. Wah. Ketika itu akhirnya mulai nggak langsung membangun pondok pesantren. Karena kata Pak Kiai gini, Mama yang dibutuhkan apa sekarang? Saya butuh tempat berteduh untuk saya dan anak-anak. Karena walaupun berjuang, saya punya anak yang tidak boleh kehujanan. Akhirnya kami bangun rumah di atas. Bangun rumah di atas, disitulah Ibu dengan Pak Ustadz mulai bersemangat membangun bagaimana caranya membangun satu pesantren yang maju, yang berkualitas, yang bisa melahirkan santri-santri juga yang berkualitas. Berarti dari niatnya aja udah lillahi ta'ala. Terus bukan nyiptain, ngebangun pondok pesantren juga udah langsung niat tuh, santri-santrinya harus berkualitas. Berarti udah mikirin banget dong Bu, berarti sistemnya kayak gimana, itu udah jauh sampai situ berarti ya? Udah. Dari pertama membangun pesantren, sebelum punya pesantren pun, kami berdua sudah bermusyawarah akan kemana pesantren ini dibawa, untuk apa kami punya pesantren, dan nanti ke depannya seperti apa, itu sudah dipikirkan. Sudah dirancang jauh-jauh dari situ. Bahkan kata Pak Kiai, Ibu sebagai istri harus bisa merelakan semuanya, kebutuhan sehari-hari dan yang lainnya. Bahkan Ibu sampai merelakan apapun yang Ibu punya. Merelakan kesenangan. Orang-orang pergi ke mall, Ibu nggak bisa. Orang-orang bisa beli baju, Ibu nggak bisa beli baju. Orang-orang bisa makan enak, ya Ibu paling di warteg. Orang-orang bisa makan daging, kalau mau lebaran, Ibu kalau mau makan daging harus ikut paket dulu. Masya Allah. Berarti semua yang Ibu punya termasuk cincin nikah tadi, semuanya benar-benar dipertaruhkan. Udah nggak punya sekarang. Udah nggak punya, ya Allah. Berarti benar-benar dipertaruhkan untuk ngebangun pondok pesantren di jalan Allah ya Bu ya? Semua. Masya Allah. Semua, sampai motor juga nggak punya, semua. Kayak udah semua dipasrahin dari Allah, balik lagi ke Allah. Karena komitmen kita berdua, apapun yang kita punya pertaruhkan. Bahkan kalau kata Pak Ustadz, siapapun yang menghalangi perjuangan saya, berarti dia sama dengan menghalangi niat saya untuk berjuang di jalan Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, saya yang akan menghadapi apapun resikonya. Kalau pakai beliau gitu, berarti kuat banget nih ya Bu. Dan Ibu itu sosok wanita sama Pak Kiai yang diajarkan tidak boleh lemah, jangan gampang untuk mengeluarkan air mata kalau memang itu tidak penting untuk dikeluarkan air matanya. Berarti sama beliau Ibu selain dapat cinta, Ibu juga diajarin nih jadi wanita yang benar-benar kuat ya dalam dunia kehidupan ini gitu ya Bu ya. Makanya kalau Ibu nggak pernah ada rasa gengsi. Sehingga ketika buka pesantren yang pertama, dari Nawing itu yang sudah pesantren di Nawing, kami bawa ke Medang, pindah. Tapi nggak langsung ada bangunan pesantren. Jadi santri itu yang angkatan pertama itu semuanya tidurnya di rumah Ibu, di kamar yang lain. Jadi Ibu bersatu dengan santri. Berbagi ya Bu, berbaur dengan santri. Perjuangan awal banget nih. Gitu. Dan Ibu harus sambil ngewarung. Karena dulu santrinya nggak bayaran. Jadi mereka itu dulu bayarannya pakai beras. Itu juga kalau ada yang ngasih.
Bayarannya 150.000, itu juga kalau bayaran. Sehingga ada seorang yang membantu ibu yang masak, supaya cukup masaknya kadang-kadang supaya tidak belanja ke pasar, daun singkong atau yang lain dimasak. Memanfaatkan sekitar ya Bu, ya, alam yang masih bisa dimanfaatkan. Berarti benar-benar untuk niat lillah, maksudnya dari situ kan ibu nggak mematok kayak harus bayaran nih, tapi dari situ juga Allah bakal ngasih jalan gitu ya Bu ya. Dari mana aja, dari sisi yang mana aja berarti. Wah, Masya Allah, perjalanan awal banget, tapi itu juga bukan akhir dari perjalanan ya Bu. Pasti di depannya itu masih banyak tantangan lagi. Wah, kan setelah itu ibu harus memikirkan bagaimana ibu dengan Pak Kiai ini tetap harus maju tanpa ada rasa putus asa. Sehingga waktu itu diputuskan ya sudahlah, kita berjualan. Akhirnya ibu dengan Pak Kiai berjualan sembako. Alhamdulillah, karena mungkin niat kita yang baik, Allah kasih rezeki. Sehingga warung pun berkembang dengan pesat. Sampai kebeli 1 motor. Wah, Masya Allah, buat mobilitas. Disitulah kisahnya ya? Jadi punya motor. Gitu. Motornya balik lagi dalam wujud baru? Iya, beli baru. Aduh, kalau diinget-inget pasti menemukan Nirafia yang beda lagi nih ya, Bu. Ada kejadian yang paling sedih. Apa tuh, Bu? Karena semuanya harus dijual, karena semuanya harus ditanggalkan untuk perjuangan. Waktu itu ibu sudah punya mobil sama Pak Kiai. Mobil kami dijual dulu. Ketika dijual, Pak Kiai, ibu bawa anak baru 2, Kak Najmi jalan kaki, Salwa digendong. Dijual mobil, kami pulang pakai mobil angkot. Sehingga ketika itu Pak Kiai menangis. Keluar air matanya, dibilang, maafkan papa sama istri, sama anak-anak. Kalian insya Allah kasih rezeki lebih dari ini. Jadi sehingga ibu dari Karawaci sama Pak Kiai jalan kaki cari angkot. Kenapa? Karena kami tetap pada cita-cita yang pertama. Perjuangan ini tidak boleh terhenti karena kami tidak punya materi. Jadi apapun yang kami punya, kalau masih bisa untuk dikorbankan, kami korbankan. Sehingga waktu itu akhirnya Pak Kiai pertama kali meneteskan air mata di depan ibu. Dia tidak tega melihat ibu dengan anak-anak yang harus jalan kaki di tengah hari bolong panas. Iya. Ketika berangkat pakai mobil, pulang harus jalan kaki. Itu Pak buat Kiai Pak Kiai berjanji bahwa suatu saat Allah akan ganti dengan yang lebih. Benar-benar definisi mengorbankan apa yang kita punya, apa yang ibu dan Pak Kiai punya buat ngebangun pondok ini, meskipun itu harus melerakan mungkin kesenangan dan kemudahan mobilitas saat itu ya Bu ya. Dan termasuk kesenangan diri sendiri. Kesenangan diri sendiri juga. Orang-orang kalau lebaran mungkin jalan-jalan, kalau ibu bisa berpikir 5 kali lipat. Harus ada dipertimbangkan ya. Pergi dengan keluarganya, bisa ke mana-mana, ibu juga harus berpikir-pikir. Karena nanti kalau misalnya ibu boros, ibu banyak keluar, bagaimana dengan bangunan pesantren yang harus membangun? Masya Allah, berkesan banget. Tapi boleh nggak nih Bu, aku nanya, kalau dari semua perjalanan sampai detik ini, apa yang paling berkesan? Semuanya berkesan, tapi yang bikin ibu kayak inget banget perjuangannya seberat itu, ada nggak tuh Bu cerita yang paling berkesan? Ada yang paling berkesan. Apa? Ya itu tadi, ketika kami menanggahkan, udahlah, saya nggak mau jadi guru lagi. Ini berdua. Ini pas lagi nyari lokasi itu? Iya. Berarti Allah sudah tidak meridhoi kita lagi. Udah kalau begitu kita nggak usah jadi bikin pesantren. Iya. Kalau gitu kita nggak usah punya santri. Kita jadi pedagang. Itu yang paling berkesan sampai hari ini. Sehingga kalau udah inget itu ya Allah, berarti memang Allah tetap meridhoinya ibu dengan Pak Kiai tetap harus punya santri, harus punya pesantren. Sehingga walaupun kami sudah menanggahkan gitu, tetap Allah memberikan pertolongan dari bentuk yang lain. Iya. Berarti diwujudkannya ya pelan-pelan, dikasih tantangan dulu. Berarti benar nih teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata yang bilang di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang jauh lebih hebat. Contohnya ibu yang mendampingi Kiai sampai detik ini, sampai udah punya santri. Berapa nih Bu sekarang berarti santrinya? Hampir berapa? Kalau dari pertama sih hampir 500 kalau dari 500 lebih. Kalau untuk alumni udah di atas 1000. Perkembangan yang cukup pesat ya Bu ya, maksudnya dalam artian
dari tahun 2000, 3 tahun itu nyari lokasi, belum lagi perjuangan-perjuangan yang lain. Sebenarnya pondok ini dibilang cukup sangat diberkahi ya Bu? Maksudnya perkembangannya pesat gitu santrinya. Ya, kalau menurut orang-orang, iya, pesantren Rotohid ini termasuk pesantren yang cepat larinya. Cepat larinya. Karena banyak yang seumuran Rotohid ternyata belum seperti Rotohid. Tapi ibu tidak mau merasa sombong. Menurut ibu segini masih lambat kalau menurut ibu, karena ibu dengan Pak Kiai itu pengennya lebih cepat dari ini. Karena pengennya santri itu menjadi lebih nyaman, pesantren menjadi lebih berkembang lagi, bangunan-bangunan pengen lebih wah dari sekarang. Sehingga kalau menurut ibu dengan Pak Kiai pada waktu itu jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Dan apa yang waktu itu sudah dicapai ya Bu ya. Bahkan sampai saat ini pasti kayak gitu ya. Maksudnya belum merasa puas, masih kayak harus menebarkan manfaat lebih jauh lagi. Pesantren ini diluaskan lagi. Kalau bisa bikin cabang ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kalau masalah bikin cabang jadi ingat. Apa tuh Bu? Ketika waktu itu santri membludak di tahun 2000. Di tahun 2002, sekarang tahun 2022. Sekitar tahun 2016, 2017, 2018-an. Itu santri itu membludak sampai 450 yang masuk. Nggak muat, sampai satu kamar itu overload. Overload banget tuh. Kamar mandi nggak muat, semua nggak pernah itu. Sehingga ibu dengan Pak Kiai berpikir ya udah kita buka cabang. Nah setelah itu kami pergi ke satu daerah, belilah tanah untuk buka cabang. Ternyata karena Pak Kiainya sudah ini, sekarang ibu tanggakan ya udahlah nggak usah buka cabang, karena dengan satu aja ibu perasaan kalau nggak ada beliau berat gitu. Berarti yang paling berkesan itu yang tadi mulai dari nyari lokasi, tapi tantangan ternyata nggak berhenti di situ aja ya. Banyak, kalau mau diceritakan nggak cukup 1 jam. Cerita pesantren Rut itu seperti kalau santrinya seperti Laskar Pelangi, karena mereka harus pergi sekolah dengan tidak pakai sepatu, karena kondisinya tanah merah. Terus seorang kiainya juga dengan ibu nyainya harus keluar mencari rezeki karena nggak ada yang menggaji. Karena ibu dengan Pak Kiai keluar untuk mengajar, ibu naik ojek, Pak Kiai bawa beras karena sambil jualan. Terus kami pun setiap keluar harus berniat bukan untuk niat apa-apa tapi mencukupi keluarga. Karena ibu juga punya anak, sehingga ketika keluar kami hanya berniat mencari rezeki untuk anak-anak kalau yang keluar itu. Alhamdulillah semuanya berjalan. Jadi kalau santri belum pulang, ibu dengan Pak Kiai udah pulang. Jadi ketika santri pergi sekolah, kami pun mengajar di sekolah. Ketika santri belum pulang, kami sudah pulang terlebih dahulu. Jadi nanti Pak Kiai mulai ngajar sampai malam hari. Berarti kegiatan Kiai itu dari pagi mungkin sampai menjelang pagi lagi masih ngajar ya Bu ya, masih menyampaikan ilmu gitu. Kalau ibu sendiri dulu sama Pak Kiai bukan nggak boleh terjun, kata dia kita harus berbagi tugas. Akhirnya ibulah yang bagian perekonomiannya. Kalau ide tetap berdua, karena kami bersepakat kami itu berdua bukan hanya pasang suami istri, kami adalah sahabat, teman yang bisa diajak bicara, teman seperjuangan yang bisa untuk diajak berjuang. Dan kalau kata Pak Kiai, maju mundurnya perjuangan ini tergantung teman sekasur. Teman sekasurnya ibu. Setiap apapun musyawarah ya harus dengan teman sekasur. Karena kami itu memposisikan Pak Kiai tidak memposisikan dia mempunyai kekuasaan lebih terhadap ibu. Ibu pun tidak memposisikan ibu tidak memotivasi Pak Kiai. Jadi kita beriringan. Berarti ya selain saling melengkapi, ya setara saling mensupport satu sama lain ya Bu ya? Karena kalau latar belakangnya beda. Kalau Bu Haji dari pesantren modern, kalau Pak Kiai dari pesantren salafi. Sehingga Rotohid jadi seperti ini. Jadi Rotohid ini adalah percampuran. Sistem dari bukan sistem. Dari dua pendiri, ibu dengan Pak Kiai. Ibu asalnya dari pesantren modern. Kalau Pak Kiai dari pesantren salafi, sehingga ketika ingin mendirikan sekolah itu memang ibu yang punya ide. Kalau untuk kitab kuning dan yang lain-lain Pak Kiai, kami padukan. Beriringan, saling melengkapi tadi. Kami padukan. Jadi keinginan ibu dengan Pak Kiai dipadukan. Tetap untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Untuk perjuangan mengajarkan, menyampaikan ilmu ya Bu ya. Pernah dengar kan Pak Kiai sudah ngomong gitu, tuh
Kalau masalah organisasi sama Bu Haji, masalah seni sama Bu Haji. Iya, Karena Pak Kiai itu kita udah bagi-bagi tugas. Bu Haji memang dari pesantren modern yang dulunya aktif di organisasi OSIS dan yang lain-lain. Iya. Kalau Pak Kiai seorang yang salapi banget dan dia kutu buku. Kutu buku. Jadi kalau Pak Kiai itu kalau lagi sekolah beda dengan siswa yang lain. Kalau orang lagi sekolah istirahat jajan. Kalau Pak Kiai enggak. Kalau mau nyari Pak Kiai lagi sekolah pasti adanya di masjid. Sholat duha. Masya Allah. Ibu lebih ke sosial, Pak Kiai mencari ilmunya, dua-duanya berjuang di jalan Allah, saling bekerja sama berarti ya. Masya Allah. Tapi Bu, kalau misalnya boleh tahu, sebenarnya kan tadi Bu bilang kalau misalnya pesantren ini didikan dari dua orang yang berlatar belakang berbeda. Ibu dari pesantren modern, Pak Kiai salafi. Sebenarnya cita-cita Ibu santrinya ini pengen kayak gimana sih? Lebih ke bahasa atau ke Al-Quran atau gimana tuh Bu? Kalau untuk santri ini, Ibu dengan Pak Ustadz tetap punya cita-citanya satu. Satu, apa tuh? Santri yang, kalau Ibu dengan Pak Kiai, santri yang semuanya harus bisa. Semuanya harus bisa? Ya. Nah, berarti dari visi misi Ibu sama Kiai ini, terwujudlah santri yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan insya Allah berakhlakul karimah ya Bu ya. Jadi nggak cuma ilmunya aja yang berkeagamaan, tapi bisa diamalkan fleksibilitas dalam dunia yang sekarang ini. Diharapkan santri bisa beradaptasi dengan zaman yang semakin berkembang, tapi tidak melepaskan nilai-nilai santri yang harus berakhlakul karimah. Seperti itu ya Bu ya berarti. Masya Allah. Detail banget ya teman-teman, ternyata mendirikan pondok pesantren, perjalanan Ibu dan Kiai itu bukan hanya langsung jadi niat bikin pesantren di sini, tapi mulai dari perjalanan nyari tempat lokasinya, itu aja udah memakan waktu 3 tahun ya Bu ya. Belum perjuangan awalnya yang memang benar-benar lillah, maksudnya belum memiliki bekal materi yang cukup, tapi Ibu sama Ustadz optimis di jalan Allah, dan Allah langsung yang beri pertolongan dan ngasih jalannya ya Bu ya. Masya Allah. Berarti kalau misalnya dulu itu kan awalnya kayak gini udah Ibu ceritain tadi. Sekarang keadaan pondok pesantren Raudatul Tauhid ini gimana tuh Bu kondisinya? Kalau Alhamdulillah untuk kondisi pondok pesantren Raudatul Tauhid ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Alhamdulillah. Baik jumlah santrinya, manajemennya maupun kepercayaan dari masyarakat. Karena alhamdulillah dari tahun ke tahun pencapaian terus bertingkat, terus mengalami peningkatan. Kepercayaan pun mengalami peningkatan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Raudatul Tauhid menjadi lebih maju lagi. Amin. Lebih bisa menunjukkan kualitasnya lagi. Allahumma amin. Juga mudah-mudahan Raudatul Tauhid ini bisa dikenal di seluruh Indonesia, bahkan kancah internasional. Allahumma amin. Semoga apa yang Ibu cita-citakan untuk Raudatul Tauhid bisa Allah mudahkan jalannya, dan amin. Ibu sekeluarga terus diberi kekuatan untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah banget ya Bu, ternyata perjalanannya enggak sesingkat yang mungkin orang-orang lain asumsikan ya. Dari perjalanan ini kira-kira ada menurut Ibu pelajaran yang paling berkesan yang sampai sekarang Ibu sampai ternyata ini pelajarannya, kata-kata mutiara dari Ibu ada nggak nih? Tadi yang sudah disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i kita itu hidup harus bisa menyembunyikan 3 hal. Kenapa Ibu keluarkan kata mutiara ini? Dari perjuangan dan perjalanan ini, betul kata Imam Syafi'i, 1, kita harus bisa menyembunyikan kesusahan. Kesusahan yang pertama. Sehingga kalau kita pandai menyembunyikan kesusahan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Yang kedua, kita harus bisa menyembunyikan kesedihan. Sehingga dengan kita bisa menyembunyikan kesedihan, insya Allah kita mendapatkan ridho. Ketiganya, kita harus bisa menyembunyikan, tadi kesusahan sudah, kemiskinan. Kalau kita sudah bisa menyembunyikan kemiskinan, sehingga orang menyangkanya kita cukup, insya Allah Allah yang mencukupkan. Definisi yang bilang semakin bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, teman-teman, 3 hal tadi. Yang pertama kesusahan, yang kedua kesedihan,
Dan yang terakhir, kemiskinan. 3 hal yang harus kita sembunyikan di hadapan makhluk. Tapi nggak apa-apa tuh ya Bu, kalau misalnya kita mau terbuka sama Allah tentang 3 hal tadi. Penting di depan sini, depan makhluk itu disembunyikan. Ya. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama pimpinan dari Pondok Pesantren Raudatul Tauhid. Banyak banget hal dan pesan, juga pembelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan dan kisah beliau bersama Kiai Haji Muhammad Yunus MAG. Yang semoga dari kisah itu, pengalamannya bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama saya sendiri. Dan juga semoga perjalanan Ibu dalam menggapai ridho ilahi di jalan pendidikan ini menyampaikan ilmu, Allah selalu mudahkan, Allah selalu berikan kelancaran dan kekuatan. Amin. Nah, mungkin untuk kali ini hanya segitu dulu kayaknya pembicaraan kita, dan akan kita sambung di lain waktu. Nah, kalau gitu saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama.